Sebuah hati adalah organ tubuh yang Allah ciptakan tidak ada duanya. Tidak seperti organ tubuh lainnya yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Sebuah hati merupakan segumpal darah yang memiliki peran penting dalam jiwa dan raga manusia. Oleh karena itu, kita sebagai muslim perlu untuk menjaga hati. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, seluruh tubuh akan baik. Jika daging itu rusak, seluruh tubuh juga akan rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah sebuah hati. Sebagaimana bagian tubuh yang lain, hati pun bisa mati atau tidak berfungsi. Hanya saja, makna dari sebuah hati yang mati tidaklah sama dengan matinya organ tubuh lain. Teman-teman, jadi apa tanda-tanda sebuah hati itu mati? Pertama, berani meninggalkan sholat. Sebuah hati yang telah mati tidak akan mengingat Allah dan senang melakukan dosa, sehingga akan berani meninggalkan sholat yang wajib hukumnya. Sebuah hati yang berani meninggalkan sholat akan merasa tenang-tenang saja ketika meninggalkan sholat. Padahal, perintah untuk wajib melakukan sholat telah tertuang dalam Al-Quran. Kedua, tenang saat melakukan dosa besar. Tenangnya seseorang yang sedang berbuat dosa dan maksiat itu dikarenakan hatinya sudah tidak lagi merasakan buruknya perbuatan dosa yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan dosa yang dikerjakan menjadi suatu kebiasaan baginya. Lebih parah lagi, dia tidak akan peduli dengan pandangan Allah dan Rasul-Nya, serta dia tidak akan malu lagi pada manusia. Sebaliknya, dia justru akan bangga terhadap maksiat yang dilakukannya. Tidak tersentuh, bahkan menjauhi ayat Al-Quran. Sebuah hati yang telah mati ketika disampaikan nasihat dan ancaman Allah, maka ia tidak akan tersentuh. Dia juga tidak akan terpengaruh, tidak mendengar, lalai membaca Al-Quran, sehingga berpaling dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebenar-benarnya petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Keempat, terus-menerus berbuat maksiat. Teman-teman, lalai merupakan penyakit yang berbahaya. Ketika lalai sudah bersarang dalam hati dan jiwa manusia, maka ia akan menutup seluruh hati seorang hamba dan menjadikan anggota badannya saling mendukung untuk menutup datangnya hidayah. Hal ini akhirnya membuat hatinya menjadi terkunci rapat. Padahal sebuah hati yang terkunci rapat akan mudah berbuat maksiat. Kelima, membenci nasihat baik dan para ulama. Seseorang yang telah terkunci hatinya akan memiliki hati yang membatu. Hatinya akan keras dan tidak bisa dilalui oleh berbagai macam nasihat. Selain itu, ia juga sangat membenci nasihat-nasihat baik, juga membenci para ulama. Hati yang tertutup akan mempengaruhi anggota tubuh lain dari seorang manusia. Akibatnya, seseorang akan sulit menerima kebenaran. Ia mempunyai mata, namun untuk melihat yang maksiat. Ia juga punya telinga, namun tidak untuk mendengar kebaikan, apalagi mendengar kitabullah. Sebaliknya, ia hanya mendengarkan kebatilan.
Keenam, tidak memiliki rasa takut akan kematian, alam kubur, dan akhirat. Hati yang telah mati tidak akan merasa takut walaupun telah ada peringatan tentang kematian, azab kubur, dan azab di akhirat nanti. Sungguh, sebuah hati yang telah mati tidak akan melihat peringatan-peringatan tersebut. Akibatnya, orang-orang yang telah mati hatinya akan menyesal di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin.'" Teman-teman, itulah tanda-tanda dari matinya hati seseorang. Semoga Allah lindungi kita dari golongan orang-orang yang hatinya telah mati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia hari ini. Sampai jumpa.